الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dalam kita sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang rahmatullah, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini dengan tema perbedaan zakat dan sedekah. Ada pertanyaan, apakah perbedaan antara sedekah dan zakat? Zakat secara bahasa artinya pertumbuhan atau peningkatan pemasukan, berkah atau pembersihan. Dikutip dari lisanul Arab atau Fadul Qadir, sedekah secara bahasa diambil dari kata as-sadaqu yang artinya jujur. Maka sedekah adalah bukti kejujuran keimanannya. Fadul Qadir. Adapun pengertian secara syar'i sebagai berikut. Zakat adalah peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menunaikan bermacam-macam zakat yang diwajibkan atasnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan petunjuk syariat. Sedangkan sedekah adalah peribadatan kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang tidak diwajibkan oleh syariat. Terkadang sedekah dimaknai sebagai zakat yang wajib. Adapun perbedaan antara zakat dan sedekah adalah sebagai berikut. Pertama, pada zakat, Islam mewajibkan zakat pada perkara tertentu seperti emas, perak, pertanian, perkebunan buah, perdagangan, peternakan, dan peternakan. Sedangkan pada sedekah tidak ada keharusan pada perkara tertentu, boleh pada segala sesuatu tanpa ada batasan. Kedua, pada zakat terdapat syarat-syarat dan zakat seperti haul dan seseorang harus memiliki harta tertentu dalam jumlah yang tetap. Pada sedekah tidak ada syarat-syarat yang mengikatnya, boleh ditunaikan kapan saja sesuai kemampuan. Yang ketiga, pada zakat Allah mewajibkan untuk menunaikan zakat kepada golongan yang telah ditetapkan, tidak boleh kepada selain golongan mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau walak untuk memerdekakan budak atau seorang hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang terhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Adapun sedekah boleh diberikan kepada golongan penerima zakat atau selainnya. Kemudian perbedaan yang keempat, zakat bagi orang yang meninggal dan masih meninggalkan kewajiban zakat, maka ahli waris wajib mengeluarkan harta orang yang meninggalkan harta orang yang meninggal untuk ditunaikan sebelum dikeluarkan untuk wasiat dan warisan. Sedangkan sedekah tidak ada kewajiban demikian. Perbedaan yang kelima, orang yang tidak menunaikan zakat akan disiksa seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian disetrikakan pada lambungnya, dahinya, dan punggungnya, hingga Allah memutuskan di antara hamba-hambanya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun dibanding hari di dunia. Kemudian barulah
pula dilihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Dan tidak ada seorang pemilik unta pun yang enggan mengeluarkan hanya zakat dari untanya, melainkan pada hari kiamat kelak ia akan ditelentangkan di satu tempat yang datar, lalu ia diinjak dan digigit oleh unta-unta itu. Setiap kali unta yang terakhir telah melaluinya, maka unta yang pertama kembali melaluinya. Demikianlah hingga Allah memberikan perkara di antara para manusia pada suatu hari, di mana waktu itu sama dengan 50.000 tahun di dunia, dan baru dia akan melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Tidak ada seorang pemilik kambing pun yang enggan mengeluarkan haknya, zakatnya dan untanya, melainkan pada hari kiamat kelak ia akan ditelentangkan di satu tempat yang datar, atau lalu ia diinjak dan digigit oleh kambing-kambing itu. Setiap kali kambing yang terakhir telah melaluinya, maka kambing yang pertama kembali melaluinya. Demikianlah hingga Allah memutuskan perkara di antara para manusia pada suatu hari, di mana waktu itu sama dengan 50.000 tahun di dunia, dan baru akan ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Adapun sedekah, orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Perbedaan yang keenam, zakat berdasarkan imam mazhab. Yang empat, tidak boleh diberikan kepada usul dan furu. Usul adalah ibu, bapak, kakek, dan nenek. Kalau furu adalah anak dan cucu. Jadi zakat berdasarkan imam empat mazhab ini tidak boleh diberikan kepada ibu, bapak, kakek, dan nenek, juga anak dan cucu. Adapun sedekah boleh diberikan kepada usul dan furu tadi. Perbedaan yang ketujuh, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat untuk bekerja. Hadis dari Ubaidillah bin Abi radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, ada dua orang memberitakan kepadaku bahwa keduanya mendatangi Rasulullah SAW waktu haji wada, yaitu ketika beliau membagikan sedekah zakat. Kemudian dua orang itu meminta bagian darinya, maka beliau mendampang itu dan dari atas hingga ke bawah. Dan ketika melihat masih kuat, beliau bersabda, kalau kalian berdua mau, saya akan berikan kepada kalian berdua. Dan zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang kuat yang mampu bekerja. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1633 dan An-Nasai nomor 2598. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad dan lainnya. Adapun sedekah boleh diberikan kepada orang kaya, dan orang yang kuat bekerja. Perbedaan ke-8, zakat paling afdol diambil dari harta orang kaya di satu negeri, lalu diberikan kepada golongan fakir miskin di negeri tersebut pula. Bahkan sebagian ulama berpendapat tidak boleh diberikan kepada fakir di negeri lain kecuali jika ada maslahat. Sedangkan sedekah boleh untuk yang jauh maupun yang dekat. Perbedaan ke-9, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan musyrik. Sedangkan sedekah boleh untuk orang kafir dan musyrik. Sebagaimana di dalam surat Al-Quran ayat Al-Insan ayat 8 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tawanan di negeri Islam itu tidak ada kecuali orang musyrik. Perbedaan ke-10, zakat seorang muslim tidak boleh diberikan untuk pasangannya berdasarkan ijma' para ulama, sementara sedekah boleh untuk suami atau istri. Jadi perbedaan ke-10 tadi adalah beberapa perbedaan zakat dan sedekah. Sedekah juga dimaknai seluruh amal kebaikan, sebagaimana perkataan Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab setiap perbuatan baik adalah sedekah. Kemudian beliau meriwayatkannya dengan sanad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Ibnu Batul rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan dan perkataan baik seseorang dicatat baginya sebagai sedekah. An-Nawawi rahimahullah berkata, sabda Rasulullah SAW yang artinya hukumnya adalah ganjaran pahala baginya.
10 perbedaan antara zakat dan sedekah. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui dengan penjelasan ini mana yang harus dikeluarkan baik itu zakat maupun sedekah, sehingga dalam pelaksanaannya kita jauh lebih memahami dan tentunya kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dari hadis dan Al-Quran yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan itu menambah pengetahuan kita di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ibadah kita agar jauh lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.